kelas ini. Oke, sudah? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka sebelumnya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo dipimpin doanya, kita mulai. Pimpin doa dari kelas berapa ini? Dari kelas 5. Ayo Alwi, dipimpin doanya Alwi. Belajar mengenai pecahan. Dan untuk kelas 5 kita belajar mengenai simbiosis. Oke, kita ke kelas 4 dulu ya. Oke, untuk kelas 4 pecahan. Siapa yang tahu apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Pecahan adalah pendapat disebut dengan pembilang atau penyebut. Ya, bisa. Tapi juga bagian dari keseluruhan jumlah tertentu. Iya, good, bagus. Siap, kasih tepuk tangan buat temannya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan jumlah tertentu. Iya, jadi apa dengan kata lain? Ada dua bilangan yang disebut satu sebagai pembilang, satu sebagai penyebut. Bagus, berarti sudah paham sampai di sini apa itu pecahan. Ya, jadi saat ini kita mau belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 3/4 ditambah 1/2. Oke. Ini namanya pecahan kan, Nak? Ini pecahan biasa atau campuran? Apa yang kita lakukan? Kita samakan dulu penyebutnya. Ya, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari kelipatannya. Ya, kita cari kelipatannya di mana yang mereka sama, maka itu bisa kita jadikan penyebut. Oke, kita cari kelipatannya. Yang pertama 4, kelipatan 4. 4 berapa? 12. Stop ya. Kemudian yang 2. 2 Oke, stop sampai sini sudah ada yang sama? Ada 4. Berapa? Ini dia ya, Nak ya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai penyebut untuk kedua. Ya. Penjumlahan pecahan dengan bilangan penyebut yang berbeda. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Apa, Nak? Apa? Menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang sudah sama? Sudah. Oke, sama-sama ke tempat. Langkah kedua. Sekarang kita bandingkan 4 kali 4. 1. Kemudian di atas diapakan? Kali. Nah, 1 kali 3. 3. Oke, good. 4 bagi 2. berapa? 2. Ke atas? 1. Dikali dengan berapa? 1. 2. 2. Sekarang sudah selesai semua dibagi dan dikali, maka atasnya sama seperti penjumlahan bilangan dengan pecahan penyebut yang sama. Pembilang tambah pembilang, ya kan? Penyebutnya ke Oke, tambahkan atas tambah atas. Bawah 4. Mana besaran atas dari bawah, Nak?
Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Oke, pintar. Berarti bisa Ibu kasih latihan ya. Oke, kalau begitu terus Ibu punya latihan perorangan, latihan kalian. Oke, soal nomor 1. Yang keempat. Ibu udah Setengah 1/2 ditambah 2/5. 1/2 ditambah 2/5. Kemudian soal nomor 2, 4/6 ditambah 6/12. Kemudian yang ketiga 5/7 ditambah 2/14. Bilang dulu ke senam 5/7 ditambah 2/4. Ya, Nah, soalnya nak. Oke, ada yang mau tanya? Oke, good. Sekarang kita masuk ke kelas 5. Kelas 5 tadi maksudnya apa itu nak? Simbiosis. Oke, siapa yang tahu apa itu simbiosis? Oke, ya, Najwa, apa Najwa? Oke, hubungan antara makhluk hidup. Iya, karena sebelumnya sudah pernah belajar mengenai apa itu simbiosis. Nah, hari ini kita belajar mengenai macam atau jenis-jenis simbiosis. Jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Ada berapa nak? Ada 3. Yang pertama itu namanya simbiosis mutualisme. Apa? Iya, mutualisme. Namanya mutualisme. Ya, dia mutu, berarti untung. Berarti sifat hubungannya ini saling menguntungkan. Maka sifat hubungannya adalah saling menguntungkan. Nah, contoh yang kalian kasih tadi, burung jalak dengan kerbau, apakah itu bisa kita masukkan ke dalam contoh simbiosis mutualisme? Bisa. Siapa yang bisa jelaskan gimana saling menguntungkannya mereka? Satu orang dulu, satu orang, biar kedengaran. Apa Najwa? mendapatkan keuntungan banyak untuknya berkurang. Sedangkan burung jalak mendapatkan lebih. Oke, ya benar sekali. Jadi keuntungannya kenapa Bu dikatakan saling menguntungkannya jelas? Karena kerbau yang dihinggapi si burung jalak, dia ngapain di atas? Makan. Apa yang dimakan? Kutu. Jadi kenyang perutnya. Nah, yang diambil kutunya tadi, yang dimakan tadi kutunya, jadi apa dia? Berkurang kutunya, mungkin habis itu saat itu, jadi badannya tidak gatal. Maka dia termasuk hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Itu yang pertama jenisnya. Jenis yang kedua adalah iya, simbiosis komensalisme. Jadi komensalisme ini beda lagi dengan mutualisme. Nah, kalau mutualisme tadi sama-sama untung, maka kalau komen satu untung, satu tidak dirugikan. Satu untung, satu tidak dirugikan. Jadi kalau satu untung, satu tidak dirugikan, berarti tidak membawa kerugian apa-apa buat yang ditumpanginya atau yang hubungannya. Apa kira-kira contohnya? Anggrek dengan iya, pohon yang ditumpangi. Anggrek dengan pohon yang ditumpangi itu hubungan kedua makhluk hidup atau dua organisme, tapi sifatnya komensalisme. Di mana sifatnya komensalisme? Yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Maka mereka bisa hidup berdampingan. Jelas? Jelas, nak? Jelas? Yang terakhir adalah
Pohon mangga dengan benalu, iya pintar. Pohon mangga dengan benalu. Baru manusia katanya si Awi tadi manusia dengan tinta. Manusia dengan